Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian, syarat, serta macam-macam ijtihad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tri Anita dengan NPM 20210041. Dan saya Rizkiana Trinandini dengan NPM 20210042. Saya Tri Lestari Kusuma Dewi dengan NPM 20210043. Saya Tri Lestari Kusuma Dewi ingin menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Dari segi bahasa, arti ijtihad adalah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan, yaitu mengerjakan apa saja. Asalkan dilakukan dengan penuh kesungguhan adalah berijtihad namanya. Kata ijtihad memang tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dikerjakan dengan susah payah. Sedangkan menurut arti istilah, ijtihad ialah mengerahkan segala potensi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum-hukum syariah. Hukum ijtihad. Hukum ijtihad diantaranya yaitu 1. Wajib ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah dengan masalah tersebut akan hilang atau habis sebelum diketahui hukumnya. Demikian pula wajib ain apabila masalah tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya. 2. Wajib kifayah, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah dan tidak dikhawatirkan habisnya atau hilangnya masalah tersebut, sedang selain dia sendiri masih ada mujtahid lain. Dalam situasi yang demikian, apabila semuanya meninggalkan ijtihad, mereka berdosa. 3. Sunat, yaitu ijtihad terhadap sesuatu masalah atau peristiwa yang belum terinti baik dinyatakan atau tidak. Syarat-syarat ijtihad. 1. Mengetahui Al-Quran. 2. Mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijma. 3. Mengetahui serta memahami bahasa Arab. 4. Mengetahui ilmu ushul fiqh dan harus mengetahui ilmu ini dengan kuat. 5. Mengetahui ilmu nasik dan mansukh. Kebenaran ijtihad. Menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtahada thumma ahta'a fa'ahu ajran idha hakamal hakimu fajtahada thumma asaba alahu ajran. Artinya, apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah, maka ia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu. Sebagian mujtahid dapat mencapainya, maka ia dikatakan dan mencapai kebenaran, dan ia akan mendapat 2 pahala. Sebagian lagi dia dapat mencapai kebenaran, dan ia akan mendapat 1 pahala. Pahala ini karena ijtihadnya, bukan karena kesalahannya. Saya Tri Anita akan menjelaskan macam-macam ijtihad. Ijtihad ada 4. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga ihtisan, yang keempat maslahah mursalah. Yang pertama ijma. Secara bahasa, ijma artinya berkumpul. Menurut istilah, ijma adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sesuatu hukum syara tentang sesuatu masalah. Rukun ijma. Rukun ijma ada 4. Yang pertama, adanya segolongan mujtahid pada saat timbulnya kejadian. Yang kedua, terjadinya kebulatan pendapat atas suatu hukum syara tentang suatu masalah. Dari semua mujtahid yang ada pada masa timbulnya masalah itu, bila kebulatan pendapat itu hanya pada sebagian mujtahid saja, maka tidak terjadi ijma. Yang ketiga, kebulatan pendapat para mujtahid dibuktikan dengan masing-masing mengemukakan dengan pendapatnya dengan jelas pada masalah yang dimaksud. Yang keempat, kebulatan pendapat dari semua mujtahid atas sesuatu hukum sungguh terjadi.
Bila kebulatan pendapat itu hanya didukung oleh sebagian besar di antara mereka, maka tidak terjadi ijma. Macam-macam ijma. Ijma yang pertama yaitu ijma sarih, yaitu ijma para ulama mujtahidin yang dinyatakan secara terang atau jelas, baik dengan perkataan, tulisan, ataupun perbuatan. Ijma sarih disebut juga ijma bayani atau ijma yang jelas. Ijma khoti, ijma yang tegas atau pasti, dan ijma hakiki atau ijma yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ijma sukuti, yaitu ijma di mana sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya yang sama, sedangkan mujtahid yang lainnya diam tidak mengeluarkan pendapatnya. Hal ini terjadi jika sebagian ulama mujtahid mengeluarkan fatwa setelah suatu masalah, kemudian para ulama mujtahid yang lain diam tidak memberikan tanggapan apa-apa, maka diamnya mereka dianggap menyetujui apa yang difatwakan oleh sebagian ulama mujtahid tersebut. Ijma sebagai dasar hukum. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin agar mentaati Allah, Rasul-Nya, dan ulul amri di antara mereka. Ulul amri untuk urusan dunia adalah penguasa atau pemerintah, sedangkan untuk urusan agama adalah para mujtahid. Kedua golongan itu adalah golongan yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan bidangnya. Hukum yang ditetapkan oleh seluruh mujtahid pada hakikatnya adalah hukum yang dikehendaki oleh umat. Sebab mujtahid itulah yang mewakili seluruh umat dalam menetapkan hukum. Sudah barang tentu mereka tidak akan bersepakat membuat kesalahan, karena merekalah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hasil ijtihad itu yang dalam hal ini adalah ijma tidak boleh bertentangan dengan hasil ijtihad yang lain, seperti qiyas, istihsan, urf, dan maslahah mursalah. Adapun sandaran ijma dan nas, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah syara, qiyas adalah mempersamakan sesuatu kejadian yang belum ada nas hukumnya dengan sesuatu kejadian yang sudah ada nas hukumnya. Dalam hukum yang ditetapkan dengan nas tersebut karena adanya kesamaan ilah hukum pada keduanya. Jadi kesimpulannya, qiyas menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu masalah atau kejadian yang sudah ada ketentuan hukumnya. Saya Rizkyana Trinandini akan melanjutkan presentasi dari Tri Anita, yaitu rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama asal atau pokok, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan, contohnya arak. Yang kedua far'un atau cabang, yaitu masalah yang diukur atau yang diserupakan, contohnya nabit. Yang ketiga hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada asal, contohnya hukum haram. Yang keempat ada ilah, yaitu sebab yang menghubungkan pokok dengan cabang, contohnya memabukkan. Macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas misawi, yaitu qiyas yang ilahnya mengharuskan adanya hukum dan keadaan cabang yang sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Qiyas aula, qiyas aula yaitu qiyas yang ilahnya mengharuskan adanya hukum dan keadaan cabang lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Yang ketiga, qiyas adalalah, yaitu qiyas di mana ilah tidak disebutkan, yang disebutkan hanya hal-hal yang menunjukkan adanya ilah tersebut atau dalil ilah. Qiyas syibih, yaitu qiyas di mana cabang bisa dikiaskan dengan dua pokok yang banyak persamaannya. Qiyas adwan, yaitu qiyas yang cabangnya lebih rendah mendapatkan hukum daripada asalnya. Qiyas sebagai dasar hukum. Dalil nakli firman Allah SWT yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 59. Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruduhu illallahi wa rasuli
yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran, dan Rasulnya atau Al-Hadis. Dalil akli, nas Al-Quran dan hadis Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun takdirnya, tidak cukup untuk menghadapi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan tujuan pokok syariah, yaitu kemaslahatan umat, ia tetap diperlukan untuk menjawab tantangan dari berbagai peristiwa dan kasus yang akan terjadi sepanjang masa. Istihsan. Menurut bahasa, arti istihsan ialah menganggap baik suatu hal. Menurut istilah, istihsan ialah menjalankan keputusan yang tidak didasarkan atas kias, tapi didasarkan atas kepentingan umum dan kepentingan keadilan. Definisi lain menyebutkan bahwa istihsan ialah perpindahan hukum dari hukum yang dikehendaki oleh kias kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi, atau dari hukum kuli kepada hukum yang bersifat pengecualian karena adanya dalil yang menguatkan perpindahan itu. Contohnya, perpindahan dari hukum kuli kepada hukum pengecualian ialah tentang harus dikenakan hukum potong tangan atau tidak yang melakukan pencurian pada musim kelaparan. Orang-orang yang mencuri di sini bersifat umum, meliputi siapapun yang mencuri dan dalam keadaan bagaimanapun. Akan tetapi, menurut hukum pengecualian, pencuri yang melakukan pencurian pada musim kelaparan tidak dikenakan hukum potong tangan. Perpindahan dari hukum kuli kepada hukum pengecualian ini disebut dengan istihsan. Dan hal demikian pula juga pernah ditempuh oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah atau disebut juga dengan istilah ialah kebaikan yang tidak disinggung-singgung oleh syara untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat, terhindar dari keburukan. Definisi lain menyebutkan bahwa maslahah mursalah itu menetapkan hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syara. Contoh-contoh maslahah mursalah, yang pertama mengadakan rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan untuk orang-orang terhukum. Yang kedua mencetak uang sebagai alat tukar-menukar. Yang ketiga disyaratkan keharusan untuk surat kawin untuk sahnya sebagai gugatan dalam perkawinan, nafkah, dan warisan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.